Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rich dari RichB77. Nah, channel ini di mana akan membahas dan bereksperimen dengan portofolio yang saya buat secara terbuka, yaitu cicil Bitcoin dengan seriesnya Cicil Bitcoin Sampai Nikah. Sekarang udah episode ke-24 dan saya akan cicil tiap hari Senin itu. Atau malam Senin atau malam Selasa. Ya benar, itulah. Kenapa di range harga waktu tersebut? Karena itu DC saya, dan kalau kalian kunjungi dcasiknyal.com, hari Senin adalah merupakan hari yang probabilitas DCA-nya paling gede gitu. Tapi sebelum itu seperti biasa kita kan ngelantur dulu gitu. Sebelum cicil Bitcoin itu ya videonya kan singkat banget, tapi kita harus ngelantur dulu gitu. Saya di sini biasanya ngerangkum kejadian satu minggu ini belakangan ini, kejadiannya yang berkaitan dengan financial market, kemajuan teknologi, itu saya bahas di sini. Jadi kalian tahu nggak viral bahwa baru-baru ini bahwa Google itu jadi AI, punya produk AI itu kayak Gemini dan segala macam, dan dia luncurin Veo 3 itu khusus buat video, dan video yang diluncurkan itu sangat realistis. Itu yang pertama. Apakah nanti ketika sudah official itu akan serealistis itu? Saya lihat ChatGPT aja udah bagus. Gemini sudah mendahului ChatGPT menurut saya pribadi ya. Jika Anda pakai ada Gemini Deep Research segala macam, dia bisa telaah, bisa buat hipotesis sendiri. Itu udah next level untuk, walaupun belum AGI ya, Artificial General Intelligence itu bisa ganti CS lebih bagus sih kalau udah sampai AGI. Bener ya pengejaannya? Kalau salah tolong komen ya. Nah, itu untuk kemajuannya. Anda bisa lihat video ini. Emak-emak goreng sandal itu dari AI. Terus terang itu dari AI dan sangat realistis. Kemajuannya sangat pesat, dan cara privacy, cara make sure itu sangat sulit. Jadi Anda bisa menyalahgunakan itu kalau tidak ada regulasinya. Nah, itu yang sedang dilakukan negara-negara untuk meregulasi AI ini itu. Dan kripto akan menjadi jawabannya itu di masa depan ya. Kripto akan menjadi jawabannya. Mungkin nanti ketika Anda upload konten ataupun semacam ini, akan ada smart contract bahwa make sure itu bukan konten AI atau segala macam, dan originalnya oleh pemilik itu. Jadi yang lain jika upload harus ya teknologi blockchain lah, itu yang sangat bagus jika dikembangkan di smart contract itu, seperti Ethereum. Walaupun itu masih di app saja, mungkin akan masuk ke dunia konten itu. Saya belum tahu kapan, tapi itu akan pasti terjadi gitu. Mungkin pemula yang seperti Bang dimana beli Bitcoin itu belum ngerti apa yang saya maksud, cuma ya itu akan terjadi gitu loh. Saya di sini cuma didik pemula ya, yang pula dimana beli Bitcoin itu APK apa, bank digital kah itu. Bukan ya, ini APK-nya saya pakai Indodax ya, itu nggak ada sponsor dari Indodax, saya nggak promoin Indodax, enggak. Kalau mau support boleh pakai referral saya boleh, atau toko kripto di bawah juga boleh. Itu yang dua ini udah make sure dengan proof of riset mereka itu aja di Indonesia. Mungkin nanti kalau Floki sudah buka resmi, saya akan tutorial gimana cara buat akun kripto. Boleh pakai Floki juga, nggak apa-apa. Terserah Anda, do your research. Dan ada berita bahwa Oglin ya, Amerika Serikat dan Indonesia, ketika dia jualan obligasi semakin tidak laku. Kemana duitnya? Ya nggak ke saham, sahamnya makin turun, yaitu ke kripto. Semua Gen Z itu dapat kripto, itu yang bagusnya. Cuma ya ini ya bedanya kripto, kebanyakan cowok itu lihat kripto itu sebagai judi. Saya lebih salut karena data yang saya dapat bahwa wanita itu cuma nge-hold beberapa, karena ya mungkin malas atau apa, tapi cuma punya keyakinan dia hold BTC aja. Kebanyakan wanita itu jago untuk holding itu aja, walaupun nggak jago researchnya, cuma dia jago untuk holding itu. Jadi yang lebih paham investasi saya yakin itu wanita.
Itu pertama. Sebagian besar kalau pria ya di Indonesia mungkin karena SDM-nya masih belum berkembang pesat sebaik, masih ada yang komen, wah lu terinspirasi. Iya memang benar, cuma saya ganti seriesnya ke mungkin yang penghasilannya tidak banyak, UMR yang bisa cicil 350.000 per hari setiap hari Senin itu aja. Itu yang saya sampaikan. Obligasi makin tidak laku karena ya ke kripto uangnya itu aja. Cina juga lagi cetak uang banyak-banyak dan kemana lari uangnya? Ya ke kripto juga. Warga negaranya walaupun dilarang pakai kripto, walaupun sekarang dia punya simpanan Bitcoin lebih banyak dari AS ya. Tapi ya bagaimana dia lebih maju juga dalam teknologi itu. Robot juga maju, dia ada yang jual mobil terbang sudah mau official itu. Betapa majunya, it's not behind the US, dia berbarengan. Oke, setelah itu saja untuk kejadian minggu ini. Apa yang buat ya karena Cina cetak uang jadi harga Bitcoinnya mentok di 107 dan 108 per syuting video ini ya di jam 22.32 atau sekitar jam 10 itu harga Bitcoin 107.000. Oke, kita akan seperti biasa pakai HP legendaris ini, Andromax, bukan ya, Evercost 4G. Kita bukan saldonya, kita akan lihat Bitcoin. Seperti biasa kita akan klik Bitcoin. Itu harga per IDR-nya Indonesian rupiah itu 1.765.000.000 ya segitu, 1,765 miliar. Kita kan biasa buy 350 per minggu, kan buy 350.000 per minggu. Oke, next kita buy now. Kita dapat 0,0001, dikit banget dia dapatnya Bitcoin. Cuma ya karena kenaikan harga kita akan dapat lebih dikit sih. Saya lebih suka, jujur lebih suka harganya nuncep dulu sih sampai 60-an nggak apa-apa. Tapi ya bottomnya saya tahu di 76 sih, 76, 78. Saya sempat nge-call di 73 juga di grup. Kalau mau join grup boleh, itu nge-call di 73, banyak yang nambah muatan di grup saya dan sudah untung. Jadi kita grup pemula belajar sama-sama, itu bagus. Nah kita akan lihat berapa wallet kita. Ya kita refresh. Nah ini kita punya Bitcoin 0,0054, itu senilai dengan 9,6 juta dan udah returnnya itu 1,2 juta. Ini saya praktek, bukan teori saya praktek beli 350.000 per hari. Sama kayak Bro Timothy 100 juta per bulan, itu saya nggak punya, gaji saya aja nggak sampai segitu. Cuma ya kita akan do portofolio ini. Saya nggak akan jual, bang udah dipucuk jual, enggak. Pengen berkata kasar tapi sudah, monyet itu biarin aja dah. Ini portofolio yang tidak akan saya jual, saya akan terus cicil dan sesuai nama seriesnya sampai nikah. Walaupun saya tidak tahu nikahnya dengan siapa, tapi saya terus cicil sambil nunggu itu. Kita akan cicil aset ini, Bitcoin. Kenapa saya pilih Bitcoin? Karena itu adalah aset kelas sudah nomor 5 ya untuk hari ini, dan itu masih volatile. Jika masih volatile, kesempatan untuk return naiknya itu akan semakin besar. Walaupun sebenarnya harga Bitcoin itu stagnan, harga beras itu stagnan, cuma uang fiat kita itu yang semakin melemah. Itu saja kesimpulan hari ini. Dan jika Anda tahu Evercost 4G ini bisa beli iPhone 13 dengan harga sekarang Bitcoin dan dapat kembalian juga. Ini buktinya. Jika saya pengen beli iPhone, lebih enggak dah, saya lebih suka Android itu aja. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Makasih dukungannya untuk para subscriber. Tanpa kalian saya nggak walaupun bahas 190 hari ini ya, saya nggak tahu akan nambah apakah terus. Walaupun saya bisa bikin video jarang-jarang, tapi terima kasih banyak. Thank you so much.